warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Amelia Wulandari, Hafizah Yusmanita, Oktami Imtihani, dan Zahra Zetira. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rasio profitabilitas. Mari kita simak. Rasio profitabilitas adalah perbandingan yang digunakan oleh para analisis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba relatif terhadap pendapatan, biaya produksi, aset neraca, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dan nilai bagi para investor. Rasio profitabilitas memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya yang pertama, untuk mengetahui besarnya laba bersih yang diperoleh dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun saat ini. Yang ketiga, mengetahui sebuah perkembangan laba bersih dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, mengetahui berapa besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio profitabilitas ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Yang kedua, margin laba bersih atau net profit margin. Yang ketiga, margin laba operasi atau operating profit margin. Yang keempat, pengembalian aset atau return on asset. Yang kelima, pengembalian modal sendiri atau return on equity. Dan yang keenam, materi selanjutnya adalah return on equity atau pengembalian ekuitas. Return on equity adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas dan merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Perhitungan return on equity dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk kinerja keuangan perusahaan. Return on equity sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan. Misalnya, untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga return on equity-nya yang dihasilkan pun kecil. Begitu pula sebaliknya untuk perusahaan yang besar. Return on equity digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham dan seringkali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian ekuitas pemilik atau return on equity. Yang pertama yaitu laba bersih atau net income. Nah, sesuai dalam pernyataan dalam Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1999 bahwa penghasilan bersih atau laba bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain. Unsur-unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan atau beban. Faktor yang kedua yaitu ekuitas atau equity. Ekuitas merupakan jumlah modal yang menggambarkan hak kepemilikan seseorang atas aset perusahaan. Dari ekuitas inilah diketahui berapa besar kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan, ekuitas bisa kita temui pada laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya adalah cara menghitung pengembalian ekuitas atau return on equity. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Langsung saja masuk ke contoh soal. Pada tahun 2017 lalu, ekuitas rata-rata para pemegang saham perusahaan PT Maju Bersama sebesar 625 juta. Dengan laba bersih sebesar 1 miliar. Maka nilai pengembalian ekuitas dari perhitungan di atas adalah, kan tadi rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Maka 1 miliar dibagi 625 juta. 1 juta merupakan laba bersihnya, sedangkan 625 jutanya adalah ekuitas rata-ratanya.
Jadi hasilnya adalah 1,6 atau 160% return on equity. Hasil perhitungan return on equity tersebut mendekati 1, menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Demikian sebaliknya, jika return on equity mendekati 0, berarti perusahaan tidak mampu mengelola modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ROA atau Return on Asset. Return on Asset pada dasarnya adalah tolak ukur kinerja perusahaan agar investor lebih bijak sekaligus berhati-hati dalam mengambil keputusan. ROA atau Return on Asset merupakan indikator tentang seberapa handal perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk menghasilkan keuntungan atau profit. ROA biasanya dihitung melalui pembagian laba bersih dengan aset perusahaan secara keseluruhan dan dalam bentuk persentase. Jadi, semakin besar persentasenya, maka semakin produktif dan efisien suatu perusahaan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil persentase ROA, maka perusahaan kurang produktif. ROA merupakan salah satu faktor yang menentukan baik buruknya manajemen sebuah perusahaan. ROA hanya berlaku ketika akan membandingkan dua perusahaan berbeda tetapi memiliki kegiatan bisnis di sektor yang sama. Jadi, rumus dari Return on Asset atau ROA adalah laba bersih dibagi total aset dikalikan dengan 100%. Di sini saya akan memberi satu contoh soal. Soalnya adalah PT Indofood memiliki nilai aset secara keseluruhan sekitar 300 juta rupiah dan laba bersih sekitar 35 juta rupiah. Sedangkan PT Wings Food memiliki aset sekitar 100 juta rupiah dan laba bersihnya 22 juta rupiah. Selanjutnya, asumsikan bahwa PT Indofood dan PT Wings Food adalah sejenis. Hitunglah return on asset kedua perusahaan tersebut. Jadi, ROA dari PT Indofood 35 juta dibagi 300 juta dikali 100%, hasilnya adalah 11,67%. Sedangkan ROA dari PT Wings Food 22 juta dibagi 100 juta dikali 100%, hasilnya 22%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, kita akan tahu bahwa ternyata perusahaan Indofood masih kalah efisien dan produktif dengan perusahaan Wings Food. Dari hasil ini pula, kita bisa melihat bahwa meskipun laba bersih PT Wings Food lebih sedikit dari PT Indofood, tetapi soal efisien, PT Wings Food jelas lebih menguntungkan daripada PT Indofood. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang net profit margin. Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih pada suatu perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Nah, menurut para ahli seperti Bastian, Suharjono, dan Dinanti mengungkapkan bahwa rasio ini adalah perbandingan laba bersih dan penjualan. Bagi perusahaan, mengetahui cara menghitung rasio ini berguna untuk mengukur keberhasilan keseluruhan bisnis suatu perusahaan. Net profit margin yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menetapkan harga produknya dengan benar dan berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Nah, rumus dari net profit margin ini adalah laba bersih dibagi pendapatan penjualan. Nah, sekarang mari kita belajar tentang contoh dari net profit margin atau margin laba bersih. Berdasarkan laporan per tanggal 31 Desember 2016, pendapatan penjualan bersih atau net sales PT Java Kompit Indonesia Terbuka adalah sebesar 27.063.310 juta rupiah. Sedangkan laba bersih setelah pajak atau net profit perusahaan yang berkode emiten JPFA ini adalah sebesar 2.064.650 juta rupiah. Berapakah net profit margin atau margin laba bersih dari PT Java Kompit Indonesia Terbuka ini? Mari kita jawab. Telah diketahui bahwa pendapatan penjualan bersih
dari PT Java Kompit Indonesia Terbuka ini adalah sebesar 27.063.310 juta rupiah. Sedangkan laba bersih setelah pajak itu sebesar 2.064.650 juta rupiah. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan bersih. Jadi 2.064.650 juta rupiah dibagi 27.063.310 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 0,0763. Setelah dipersenkan, maka hasilnya 7,63%. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.